Waktu itu ya Allah aku niat mau haji mau umroh tapi uangnya belum ada. Apa yang membuktikan kalau aku memang berniat gitu kan. Nah aku ada eh, mengikuti kelas haji dan umroh. Oke. Iya, waktu itu daftar kelas haji dan umroh. Istilahnya ilmunya dulu deh, kan nggak pakai uang, iya kan? Iya. Nggak pakai Padahal uang. belum ada Belum rencana ada untuk sama sekali. menunaikan ibadah haji kecilnya. Iya, nabung udah mulai ya, Mm-mm. nabung ini aku sisihkan untuk nanti buat kuota haji gitu ya istilahnya 25 juta itu kan Oke. awal itu ya. Nabung udah mulai gitu, tapi kan ya belum kekumpul gitu. Terus bisa apa lagi ya? Oh ya, aku ilmunya dulu deh. Aku ikut kelas haji dan umroh. Kelasnya belum mulai Mbak Ulin. Eh, Mungkin kayak 1-2 minggu lagi gitu ya, nggak lama itu saya ada undangan gitu, terus yang mengundang itu mau menghajikan mau mengumrohkan saya. Oke. Insya Allah. Sampai saya bilang, Pak yang bener Pak, baru Pak saya daftar kelas haji dan umroh, kelasnya aja belum mulai. Saya bilang gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah syahadat katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Baik, kita kembali ke Masya Allah. bincang mualaf, dokter. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan di awal bahwa kehadiran dokter sangat berarti untuk Rasil pada saat dokter pertama kali mengisi acara di Studio Rasil, tanggapannya luar biasa. Viral ya dokter. Harusnya sama Mbak Karolin ya, kalau nggak Ya, salah. qadrallah, harus ada jadwal saya di sana, Iya. tapi ada sesuatu yang mendesak, akhirnya Ahrijal yang Iya, betul, menggantikan. betul. Itu tidak mengurangi kekhidmatan dan Iya, memang Allah sudah iya, gariskan Masya Allah, seperti itu. alhamdulillah. Tapi dokter mungkin bisa di-refresh lagi sekilas, singkat, proses perjalanan dokter akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Itu pandemi ya Iya, dokter ya? betul. Tafadhol dok. Iya, jadi sekitar berapa? 3 tahun lalu 3 berarti tahun ya. lalu, gitu ya. Maret 2020 itu lagi awal-awal pandemi masuk Jakarta sih. Itu lagi digalakkan lah ya gitu. Ayo pakai masker gitu kan, banyak tag-tag lainnya gitu. Kemudian rajin cuci tangan, jangan jabat tangan dulu gitu kan. Padahal itu yang udah kita kayak refleks ya sehari-hari gitu. Nah, nggak tahu kenapa itu ya. Alhamdulillah ya, mungkin itu jalan hidayah dari Allah gitu. Kayak hati akal tuh lagi kayak dibuka ya, mata lagi dibuka gitu sama Allah. Kok berpikir seperti orang, kok kayak orang Islam ya yang pakai niqab gitu kan, perempuan muslim pakai niqab, terus jaga wudhu gitu, terus juga kan kalau nggak jabat tangan yang dengan bukan mahram gitu kan. Terus tapi kok bisa ya ajaran yang udah berabad-abad lalu kok masih inline, masih relevan Relate. sama relate sama kondisi sekarang gitu. Mulai keponya tuh, tapi dari sisi medis ya, gitu. Apa sih manfaat gerakan sholat, apa sih manfaat wudhu, kayak gitu. Yang akhirnya kok bisa ya nyambung sama kesehatan gitu. Banyak penelitian-penelitian yang bahkan dilakukan bukan orang Islam gitu ya, tapi membuktikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, terus sunnah-sunnah gitu ya, manfaat secara kesehatan tuh Masya Allah gitu. Dari situ mulai apa ya, galau galau ya, kayak di persimpangan jalan gitu Mbak Oli kalau bisa Hitungannya digambar. hari, minggu, bulan, Minggu. Jadi itu awal Maret, observasinya hitungan minggu, 2 minggu. kemudian terganggu Betul, secara betul. emosional. 2 minggu itu menurut orang mungkin itu cepet Cepet banget, banget betul. ya. Tapi bagi saya waktu itu hari ke harinya tuh terasa lama banget. Ya, kalau kita biasanya orang yang beribadah, jadi hari itu
saya tuh bahkan yang refleks udah di depan ada makanan kayak kita otomatis ya dulu langsung berdoa gitu kan, mau berangkat berdoa, mau tidur berdoa gitu. Itu saya nggak lakukan sama sekali. Jadi tadi saya bilang di persimpangan jalan mau lakukan yang lama mulai ragu, mau lakukan cara Islam belum bisa gitu. Jadi 15 hari ya, 2 mingguan itu saya nggak ibadah sama sekali. Itu terganggu sekali. Mau keluar rumah tuh takut, nggak pede gitu ya, takut di jalan ada apa-apa gitu kan. Terus takut di kerjaan buat salah atau apa gitu kan. Nah, Resah gitu ya, resah anxiety. banget gitu ya. Sampai akhirnya aduh harus mau bilang cerita ke orang, ke siapa? Karena kan itu sensitif ya. Betul. Kondisi itu kan mantan suami itu kan pendeta gitu ya, keluarga juga ya Religius. di gereja lah lingkungannya gitu kan. Kok tiba-tiba saya begini, saya pun pukul-pukulin diri sendiri, saya lagi kenapa sih gitu. Jangankan orang lain heran, saya aja heran gitu. Nggak pernah terbayangkan itu untuk melihat Islam lah gitu ya. Di rumah itu karena mantan suami itu kan belajar teologi ya. Jadi ada kitab-kitab suci agama lain tuh ada di rak buku itu gitu. Tapi apalagi Al-Quran ya, itu saya nggak terpikir untuk buka. Ambil. Yang lainnya saya sempat buka. Tapi Al-Quran yang nggak pernah saya buka, istilahnya yang terakhir lah ya gitu. Bahkan kalau dulu ada kelas Islamologi gitu ya, di gereja itu saya paling males berangkat kalau pas lagi jadwalnya kelas Islamologi karena ngapain sih gitu ya, benci enggak mbak gitu, tapi kayak enggak lah tertarik. gitu. Kayak pilihan terakhir lah mungkin gitu ya gitu. Gitu. Nah tapi ya itulah jalan Allah ya, akhirnya saya pilih satu orang teman waktu itu untuk cerita, dan itu laki-laki karena saya pikirnya ya nggak ember, kalau perempuan kan seperti saya sendiri bisa bocor halus gitu kan, Kita bahaya tahu ini. kelemahan kita ya, Dok. Ya jangan bilang siapa-siapa ya gitu kan. Nah, gitu akhirnya cerita, tapi ya itu alhamdulillah betul, saya ngelihatnya kan oh beliau, saya kayak di Instagram sering anaknya setoran hafalan apa gitu-gitu. Jadi saya bilang dan beliau ya langsung takbir sih, Allahu Akbar gitu kan. Alhamdulillah itu hidayah gitu kan. Saya bilang saya tertarik belajar Islam gitu kan. Tapi memang belum ini, terus oh iya tapi mohon maaf ya kita kan bukan mahram jadi nggak bisa belajar sama saya, beliau bilang gitu. Langsung diarahkan untuk Mualaf Center gitu. Coba buka websitenya gitu-gitu. Masih saya tanya itu Ikhwan Akhwat itu kan saya belum tahu itu artinya yang mana bang ini yang dihubungin. Yang Akhwat kirain nama orang gitu kan. Pilih yang mana. Terus ya udah, terus beliau cuma pesan waktu itu kalau nanti ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya nggak usah lanjutin ya. Terus yang kedua, kalau ustazahnya nggak ajarin tauhid yang pertama kali, itu juga nggak usah lanjutin karena itu yang perlu kamu tahu dulu, katanya gitu. Terus alhamdulillah saya WA itu langsung dijawab dibuatkan. Jadi 15 Maret 2020 itu ada berkas-berkas yang dipersyaratkan dan sebagainya, itu saya bawa aja gitu, walaupun saya belum tahu mau ikrar atau enggak kan ya, cuman sebenarnya pengen tahu aja gitu kan, karena udah galau banget gitu. Alhamdulillah waktu sampai itu ustazahnya malah kaget, Mbak Olin, malah bilang astagfirullahaladzim. Saya pikir saya kenapa ya, saya salah apa gimana. Oh saya lupa, itu hari pertama lockdown semua, bahkan masjid kan sempat lockdown ya. Iya. Itu termasuk beliau udah sepuh juga, mungkin nggak boleh terima tamu sebenarnya gitu kan. Tapi udah saya yang salah, saya belum saya belum konfirmasi gitu. Terus ya udah akhirnya saya diterima, dijelaskan tentang tauhid, bahwa Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, rukun iman, rukun Islam itu didetailkan sama beliau. Alhamdulillah sampai azan zuhur 3 jam, jam 9 sampai jelang azan zuhur beliau jelaskan sudah selesai gitu ya. Dokter Karissa mau apa gitu sekarang gitu kan. Saya belajar dulu Bunda, saya ngomongnya gitu. Terus oh ya silakan kalau mau belajar dulu di sini. Belajar sholat, belajar baca Al-Quran, tapi mohon maaf ya belum dihitung pahalanya. Oh gitu, kenapa Bunda, saya nanya. Iya kan belum syahadat. Oh emang syahadat isi apa Bunda? Percaya Allah itu esa? Iya, dari penjelasan Bunda tadi percaya Muhammad itu utusan Allah? Iya percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isi syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak mikir setelah itu dampaknya, konsekuensinya apa gitu. Cuman hari itu tuh yakin gitu, sepanjang dijelaskan tuh di hati tuh kayak iya ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar gitu. Jadi hari itu mantap syahadat.
baru setelahnya itu kayak istilahnya bebek nggak pakai belajar berenang ya, langsung cemplungin gitu, langsung sholat gimana itu pakai YouTube, gitu-gitulah Mbak, lika-likunya gitu. Al-Quran juga baca semua ikut. Waktu itu kan jam pandemi nggak bisa ngundang guru ke rumah, jadi semua yang online saya ikutin cara baca Al-Quran gitu, dari yang buta banget gitu ya, baca Al-Quran nggak bisa sama sekali, jadi baru bisanya pengen tahu tapi isinya Al-Quran itu apa gitu kan. Jangan sampai saya nanti ditanya sama keluarga gitu ya, tanda kutip di sidang gitu ya, terus emang kamu udah tahu isi Al-Quran? Gak tahu gitu kan, bahaya ya gitu ya. Jadi saya saya berdoa, ya Allah, aku ketahuannya kalau aku udah baca ya seluruh terjemahan Al-Quran, dan betul nggak salah 2-3 hari setelah saya selesai baca terjemah Al-Quran itu di minggu ketiga Ramadan, saya ingat itu ketahuan keluarga gitu, dan pastinya lah bereaksi ya, bereaksi ya. Itu sih perjalanan awalnya ya, merefresh. Masya Allah, itu refresh. Jadi Ikhwan dan Akhwat merangkum keterangan dari dokter bahwa ini semua berawal dari Iqra sih, mau belajar. Karena orang-orang yang mau belajar kemudian mencari tahu, nah Allah akan bimbing, berikan hidayah. Berawal dari kebiasaan atau sunnah, juga kewajiban-kewajiban yang sudah diterapkan dalam Islam, kemudian ternyata secara realitas, kehidupan sangat bermanfaat, dan semuanya kemudian berjalan sehingga ya Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti yang mungkin sudah kita duga atau kita bayangkan bahwa terjadi banyak drama walaupun kita bukan di Korea. Jadi roller coaster berjalan, kita tidak akan masuk ke area itu. Namun tema kita tadi saya lupa untuk menyebutkan bahwa kita akan membahas istiqomah dalam iman. Iman itu kan yazid wa yanqus, naik dan turun, sehingga penting untuk kita menjaganya. Dan Masya Allah mendengar kisah dari Dokter Karissa, luar biasa, dalam waktu 3 tahun beliau sudah Allah panggil ke tanah suci. Itu yang membuat kita iri ya Ikhwan dan Akhwat. Kita yang sudah bertahun-tahun mungkin memeluk atau dalam lingkupan Islam, Allah belum panggil, walaupun itu tidak membuat kita patah semangat, karena banyak ibadah-ibadah yang setara yang Allah ringankan. Kalau mau mendapatkan pahala umroh, silakan berdiam diri di masjid, kemudian melakukan ibadah, Masya Allah. Tapi di luar itu kita sangat kok mau gimana caranya, kan biasa kita cari-cari ini ya, cari tipsnya karena kita nggak tahu ikhtiar mana yang Allah akan ijabah. Kemudian kita bisa menginjakan kaki di mana bersemayam kesayangan kita Nabi Muhammad SAW di sana jasadnya, kemudian rumah Allah. Dokter, mau dong caranya, ceritanya gimana kemudian akhirnya bisa bertandang ke sana, dan yang paling ingin kita ketahui rasanya kemudian bisa memandang langsung rumah Allah. Iya, Masya Allah. Jadi waktu itu saya ya mulai pas belajar Islam gitu-gitu kan, baru tahu yang tadi ada, sebenarnya ada di dalam rukun Islam itu ada haji bagi yang mampu itu ya. Kalau itu kan harus ada nomor dan sebagainya gitu ya, pesan dulu. Kalau enggak dulu umroh dulu deh gitu ya, gitu kan. Mau ya Allah, waktu itu saya kalau nggak salah pernah cerita nggak ya di sini, saya bilang bahwa rasanya itu saya tuh kayak anak adopsi Mbak Uli gitu ya, karena kan maksudnya walaupun ya Rasulullah bilang kan, walaupun umatnya sekarang nggak pernah melihat mengenal beliau gitu ya, tapi kan kita dekat gitu ya, dan beliau mengenal kita gitu. Tapi aku tuh rasa gini, aku pengen kenalan gitu kan, aku kayak anak adopsi baru ketemu gede gitu ya, gitu. Betul. Jadi itu rasa di hati tuh seperti itu, seperti anak adopsi gitu ya, gitu ya. Jadi pengen kenalan ke sana, tapi kan ya itu tadi biaya gitu kan, dari sisi kemampuan, jujur nggak ada kemampuan Mbak Ulin, walaupun dibilang kan dokter gigi gitu, tapi saya itu kayak single parent anak 3 itu kan, jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang harus lebih diberikan dulu gitu. Iya, walaupun saya tetap berikhtiar lah gitu kan, katanya kan kita sesuai niat kita ya. Waktu itu ya Allah, aku niat mau haji mau umroh, tapi uangnya belum ada. Apa yang membuktikan kalau aku memang berniat gitu kan. Nah, aku ada mengikuti kelas haji dan umroh
Oke. Iya, waktu itu daftar kelas haji dan umroh. Istilahnya ilmunya dulu deh, kan nggak pakai uang, iya kan? Iya. Nggak pakai Padahal uang. belum ada Belum rencana ada untuk sama sekali. menunaikan ibadah di kecilnya. Iya, nabung udah mulai ya, nabung ini aku sisihkan untuk nanti buat kuota haji gitu ya, istilahnya 25 juta itu kan awal itu ya. Nabung udah mulai gitu, tapi kan ya belum kekumpul gitu. Terus bisa apa lagi ya? Oh ya, aku ilmunya dulu deh. Aku ikut kelas haji dan umroh. Kelasnya belum mulai Mbak Ulin. Mungkin kayak 1-2 minggu lagi gitu ya. Nggak lama itu saya ada undangan gitu, terus yang mengundang itu mau menghajikan, mau mengumrohkan saya. Oke. Insya Allah. Sampai saya bilang, Pak, yang bener Pak, baru Pak saya daftar kelas haji dan umroh. Kelasnya aja belum mulai, saya bilang gitu. Masya Allah, iya tahun ini juga waktu itu tahun 2021 ya, masih pandemi deh, pandemi Masih, suasananya, iya. belum bisa keluar lah, New masih normal dibatasi, ya bahasanya. masih bahkan dibatasi, belum ya? bahkan belum boleh, 2021 belum. belum boleh. Belum. Nah itu kaderolonya agak tertunda. Oke. Jadi mau diberangkatkannya di awal 2022 bulan Januari. Nah waktu itu lagi Omikron mulai naik ya. Besok mau berangkat karena saya tugas di dinas kesehatan ya, sama pimpinan saya nggak boleh berangkat. Gitu. Besok mau berangkat Mbak, istilahnya tinggal sleting koper ya. Udah packing? Udah semuanya udah lunas, mungkin ya dibayarinnya sudah lunas. Itu nggak jadi berangkat. Anehnya mungkin orang lain malah yang nesu-nesu ya istilahnya, masa nggak boleh gini, udah gini ya. Nggak tahu kenapa tuh saya diam itu saya malah beristighfar ya Allah, berarti aku dianggap Allah mungkin belum siap ya memenuhi panggilan Allah ini gitu. Mungkin ilmuku kurang ya nyampe ke sana. Mungkin dosaku masih banyak ya gitu ya. Jadi di situ aku nggak marah sama sekali sama semua kondisi yang bikin nggak jadi gitu. Jadi di situ saya malah makin tekun lagi tuh. Saya salin buku haji dan umroh itu, ikutin itu-itunya gitu-gitu. Saya hafalin gitu kan supaya di sana nanti nggak usah lihat buku gitu kan. Nah, kayak gitu sampai akhirnya Masya Allah Agustus itu ada pergantian pimpinan di kantor, malah pimpinan itu yang memberangkatkan saya umroh di bulan September. Baik. Ya, itu pertama kali saya berangkat umroh. Di sana itu, aduh kalau diceritain, jadi saya tuh nggak ngerti Mbak Ulin kalau Ka'bah itu ternyata turun lagi gitu dari jalanan turun eskalator ya. Saya pertama berarti naiknya dari atas. Iya, dari kalau atas. Kita dari pintu yang utama langsung itu, terus saya gini, terus mana Ka'bahnya, mana saya nyari gitu kan, udah labbaik Allahumma labbaik gitu, sambil udah nangis-nangis, pas labbaik itu udah nangis-nangis, tapi pas mana Ka'bahnya kok nggak kelihatan, saya pikir, apa saya berdosa yang nggak kelihatan Ka'bahnya, cerita ya. Iya, gitu, terus udah astagfirullahaladzim, terus tiba itu hari Jumat. Jadi Masya Allah ya, jadi subuh-subuh hari Jumat. Kita pikir kan kalau Jumat itu ramainya pas siang ya, sholat Jumat ya. Ternyata dari malam subuh itu udah rame banget, penuh banget. Sampai ternyata rombongan kami mau turun itu ke Ka'bah, itu udah nggak boleh, ditutup. Kayak drop gitu ya, lagi udah semangat banget, terus tiba-tiba, kan yang kita tuju pertama kali ini gitu ya, walaupun nanti besok-besok bisa, cuma kan rasanya pengen pertama kali langsung lihat. Nah, udah di jalan tuh langsung pada sedih, nggak apa-apa ya kata mutawifnya, bilang kita lewat sini sambil astagfirullahaladzim gitu ya, gitu sambil bersedih lah gitu ya, tapi masa sih nggak ini, tapi berusaha ridho juga gitu. Nggak lama ternyata ada askar-askar itu yang bukain jalan, ya silakan turun, langsung turun ya. Itu rasanya Masya Allah, ini masih ingat pas saya ngelihat ini Ka'bah gitu ya. Kebetulan tuh kayak kainnya tuh masih yang hitamnya tuh hitam legam banget gitu ya, masih hitam banget gitu. Terus sampai saya ini yang aku lihat selama ini di sajadah gitu ya, sekarang lihatnya di situ langsung. Gitu ya, di tempat sujud kan biasanya lihatnya, ini lihat langsung gitu. Terus saya langsung emang ada doa melihat Ka'bah, tapi saya waktu itu tambahin saya syahadat lagi gitu ya. Terus saya mikirin Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya gitu ya, dari miliaran orang di dunia ini gitu ya. Terus saya udah
belakangan juga lagi kan meluk Islamnya gitu ya, kok saya bisa sampai di sini gitu. Ya itu sih yang perasaan pertama waktu saat itu. Terus ya udah di situ cuman ingatnya ya apa ya, dengan segenap kekuatan kemampuan gitu ya, ngumpulin lah semua sholat, semua ibadah gitu, kita iniin, kita jaga juga kan semua apa ucapan gitu kan, menundukkan pandangan itu ya, bahkan terhadap aib atau kesalahan orang, atau juga mungkin kok beda mazhab kan beda caranya gitu, tapi udah Diem gitu aja. fokus sama Allah gitu ya. Terus yang kayaknya nggak mungkin ya, Hajar Aswad tuh saya tadinya kenapa sih orang itu pada rebutan begitu sampai serem banget gitu kan, gede-gede gitu, orang Betul. gede-gede gitu. Kayaknya secara manusia itu udah nggak mungkin. Sama udah dibilang juga, jangan dipaksain ya, Betul. gini-gini. Udah, tapi hati saya tuh kayak, aku pengen ya Allah gitu kan, udah kesini, aku nggak tahu bisa kesini lagi atau enggak gitu kan. Jadi rasanya waktu itu, aku pengen ya Allah bisa cium aku gitu. Terus bukan buat sombong gitu-gitu, cuman kali nanti apa bisa jadi saksi aku pernah ke rumah Allah gitu. Terus itu kan katanya batu yang ada di surga, Betul. supaya pulangnya nanti nggak salah alamat gitu ya, ke surga lagi. Dan itu Masya Allah itu ya, dah dengan caranya Allah lah, singkatnya itu saya akhirnya bisa cium Hajar Aswad gitu ya, yang kayaknya serombongan kemarin itu saya berdua doang sama satu orang ibu-ibu yang udah lebih tua dari saya, itu kami berdua berhasil masuk dan Berjuang. cium gitu. Ya Iya Allah. gitu. Itu dalam perjuangan. Kemudian Hijr Ismail juga kan itu agak susah ya sekarang, yang pakai antri-antri itu, terus ada yang nyelak-nyelak lagi, badan kita kecil yang nyelak orang besar gitu segala macam. Tapi Masya Allah itu 2-3 kali itu kami bisa masuk ke Hijr Ismail. Yang pertama tuh nggak bisa sholat, padahal disuruhnya kan sholat ya penuh rapat berdiri. Cuma saya bilang, Oma kita bacaan sholat tapi berdiri aja Oma sambil berdoa sampai diusir. Udah, terus nyoba yang keberapa kali baru berhasil bisa sholat 2 rakaat, baru nyoba yang selanjutnya baru bisa lebih dari 2 rakaat gitu. Tapi ya itu apa, kita usahain terus ada di mana, di masjid sholatnya dan sebagainya, sampai hari terakhir itu saya kayak apa ya, sama si Oma yang selalu sekamar sama saya, Oma alhamdulillah ya kita bisa ini ya, Allah mudahin ini. Maksudnya kan menghitung nikmat Allah gitu ya, bersyukur sama Allah. Tapi Allah kayak nggak mau bikin kita puas diri ya. Saya ngobrol sama, nengok ke ibu sebelah sini gitu ya, Ibu dari mana? Kayaknya orang Indonesia kan. Dari Medan, dia bilang gitu. Oh, udah hari keberapa? Hari pertama, saya ke Madinah dulu. Oh, kalau kami kan ke Mekah dulu. Iya, oh iya hari pertama, iya. Hotelnya di mana? Oh, saya dia sebut gitu ya. Berarti abis ini ke mana, ke hotel? Enggak, saya di masjid gitu kan. Terus makannya, minumnya gimana? Enggak, nanti dikasih sama orang di sini. Oh iya, Ibu udah apa aja? Udah bisa cium apa aja? Aku bilang gitu. Saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Baru datang. Padahal saya sama Oma udah bilang, Oma alhamdulillah ya Oma, udah yang penting kita udah sekali aja ya Oma, udah cium Hajar Aswad udah alhamdulillah. Tapi kayak Allah mau bikin, ini baru pertama datang sudah 4 kali cium Hajar Aswad, sudah lebih tua dari saya. Di situ saya minta ampun juga ya sama Allah, ya Allah, aku kayak udah puas tadi sekali aja nyium kayak udah puas itu, tapi kayak aku terus ya itu beliau nggak pulang, dia iktikaf di masjid, kami pulang ke hotel. Yang saya pikir saya udah semua sholatnya di masjid kok gitu, nggak di hotel gitu, menurut saya udah bagus banget gitu ya, udah pol, ternyata ada yang lebih lagi gitu kan. Jadi di situ saya ngeliat, ya Allah, iya makasih ya Allah, nanti aku datang ke sini lagi aku mau lebih ini lagi gitu waktu itu ya. Itu terus ke Madinah kan yang tantangannya waktu di Raudhoh ya, Raudhoh sekarang juga pakai sama ya tasik apa pakai aplikasi iya gitu-gitu, pakai izin gitu-gitu juga udah masuk juga cepet banget diusir-usirnya. Alhamdulillah itu Mbak, aku bisa sholat sama, padahal saya nggak, katanya suruh ambil di depan tiang supaya nggak digusur, di pinggir gini-gini, jangan di tengah gitu kan, banyak trik-triknya gitu. Saya tuh dapetnya pas di tengah gitu, yang gampang banget diusir lah istilahnya itu. Tapi alhamdulillah bisa sholat 12 rakaat di Raudhoh itu gitu. Jadi itu kalau bukan itu ya, jadi kayak dipuas-puasin gitu, gitu. Jadi rasanya di situ kayak apa ya, itu tadi kan tempat baginda Nabi ada di situ gitu. Jadi kayak benar-benar dinikmatin banget gitu. Dan yang satu saya ingat juga, di situ saya naik ke Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam dan Hawa dipertemukan ya, pastinya pada doanya jodoh gitu kan. Di situ berdoa itu, dan Masya Allah gitu ya, saya pulang dan pastinya waktu tawaf itu kan saya doain terutama keluarga, anak-anak gitu ya, supaya dapat hidayah gitu. Saya nggak tahu gimana caranya gitu.
Nah, terus Masya Allah gitu, nggak lama itu September, bulan Februari itu ada yang ngelamar saya. Maret kami menikah, tanggal 3 Maret, 12 Maret itu kami nggak honeymoon kemana-mana, tapi diajak umroh sama suami. Iya, jadi yang kedua kalinya umroh itu udah bareng suami ke Jabal Rahmah lagi, istilahnya kemarin berdoa, yang bulan Maretnya membawa jawaban doanya. Gitu. Ya itu sih alhamdulillah pengalaman umrohnya setiap detailnya itu pasti istimewa ya. Dan udah baru pulang udah rindu lagi gitu. Betul. Dan ini anak-anak kan alhamdulillah udah ikut juga semuanya 27 Maret kemarin. Kemarin Iya. ikut semua. Bukan nggak ikut ke umroh, maksudnya 27 Maret kemarin ikut bersyahadat. Oh, ikut anak-anak saya, ya. Alhamdulillah. Dan mereka tiga-tiganya dong. ya alhamdulillah, dan mereka sekarang lagi rindu untuk bisa umroh gitu Masya ya. Allah. Udah ditawarin keluar negeri mau kemana, saya pikir akan menjawab tempat yang ada mainannya ya, Disneyland gitu, Universal apa gitu. Mereka malah bilang mau umroh ya Masya gitu. Allah. Jadi ya udah, Yang paling kecil usia berapa? yang paling kecil umur 5. Lu berlima, dia juga bilang mau Iya, mau ke jadi Mekah mereka gitu, punya Masya Allah. tabungan sedekah subuhnya, katanya selalu berdoanya, ya Allah kami mau umroh, ya Allah kami mau umroh, setiap Masya sedekah Allah. subuhnya itu katanya. Masya Ya Allah. ya mudah-mudahan ya, nah aku bilang gitu, siapa tahu baru kekumpul 1 juta udah bisa berangkat. Kita nggak tahu ya, Iya. memang Allah gariskan Iya, bagaimanapun cara, yang iya, penting kita masalah ada itu, niat. iya. Iwan Nanawat boleh bernafas lagi.